Kita lagi jalan, lagi bercanda, itu tahu-tahu pocong bang. Itu memang mal, itu pocong di jalan kita. Lagi posisinya di depan jalan bang. Kaget saya. Itu si Mila nyampe merangkul saya juga takut. Itu si pocong, saya nggak kayak atas saya mah bercandaan teman saya. Itu pocong, tahu-tahu ngalangin jalan kita. Si pocong. Posisinya dia tidur bang, bukan berdiri si pocong itu. Di hari siang, waktu siang kita ke belakang gudang, kita gali bang, bener ada kerangka. Ada kerangka mana? Kita siapin kain kapan, biasalah kita sholatin. Ada musola kan, kita sholatin tuh minta tolong. Ya, disolatin sama beberapa orang, ada ustadznya juga sih kan di situ, ada ustadznya. Sholatin kerangka yang udah lama itu bang. Ternyata dia meninggalnya udah lama. Saya kan di situ belum ada setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badri Capslow. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, kedatangan salah satu narasumber. Nah, beliau ini bernama Bu Ayu. Dan Bu Ayu ini waktu ngerantau dari Pandeglang ke Tangerang dan kerja di salah satu pabrik yang ada di Tangerang. Dan beliau mengalami nih kejadian horor. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bu Ayu, kisah pengalamannya nih Bu? Jadi gini bang, waktu tahun 2001 posisi saya yatim piatu, baru lulus sekolah. Saya ngomong sama bibi saya di kampung gitu ya, saya pengen cari kerja. Dan waktu itu bibi saya support gitu, yaudah tapi hati-hati gitu kan, karena belum tahu kota ya kan. Akhirnya keesokan harinya saya udah disiapin kayak bekal lah ya gitu, kayak duit, kayak ya intinya nekat gitu. Saya berangkat ke Tangerang dari Pandeglang tuh. Pandeglang juga ujung kulon, bukan kota saya itu. Saya berangkat di hari Minggu waktu itu. Saya jalan ke Tangerang. Setelah sampai di Tangerang kebetulan masih ada kerabat lah ya, jauh juga gitu. Tempat singgah di situ dari keluarga ayah. Saya mau nyari kerja kata saya gitu, karena udah nggak punya siapa-siapa. Yeah. Akhirnya ya udah singgah. Kebetulan Senin paginya saya udah niat dengan pakai baju hitam putih, bawa lamaran, bawa tas, jalan kaki, nanya-nanya lokernya gitu di mana. Nah ini Ibu ke Tangerang kota atau kabupaten? Tangerang kota. Setelah itu saya jalan, saya nanya-nanya pokoknya banyak. Di mana ada pabrik saya tanya gitu sama satpamnya. Saya tanya, Pak ada loker nggak gitu kan. Kata satpamnya kalau yang nggak ada, lemes sih katanya. Tapi kebetulan waktu itu saya ada pabrik ya, perusahaan besar lah gitu. Saya ketemu sama security, saya nanya-nanya sambil duduk lah, sambil sebenarnya lemes gitu, cuma sana nanya, Pak ada loker nggak di sini gitu kan. Nah kebetulan di situ bilang ada gitu. Bilang ada, terus nanya saya gitu, Neng ini nggak dari mana gitu kan, biasalah ngobrol, nanya saya dari mana, dari Pandeglang Pak, terus punya pengalaman enggak, saya baru lulus kata saya gitu kan. Nah kata satpamnya, bawa lamaran nggak, ada CV nggak gitu. Saya bilang ada Pak. Nah, saya keluarin dong ya kan CV-nya, diunjukin, diambil, saya bawa dulu ya Neng kata satpamnya gitu kan, buat diunjukin ke HRD katanya gitu. Saya bilang siapa gitu. Dia jalan, dapat berapa menit lah, adalah sekitaran 5 menit ya. Dia balik, saya diterima gitu untuk interview gitu. Ya saya juga alhamdulillah ya bersyukur banget.
Pas nyampe di situ untuk interview ke HRD saya dipanggil gitu kan. Udah pas interview ya perusahaan yang saya nggak pernah kerja gitu, ya mewah walaupun cuma satu gedung gitu, tapi kan ya kita senang aja gitu kan. Untuk interview saya menjalankan interview hari itu. Pada hari itu tuh udah interview pokoknya segala macam di HRD-nya. Saya ditanya sama HRD-nya, perempuan sih HRD-nya waktu itu, nanya saya. Ditanya pengalaman gitu kan, terus tinggal sama siapa di sini. Saya jawab, pas ditanya, Neng lulusan baru ya? Baru, iya Bu, saya bilang gitu kan. Terus kamu tinggal sama siapa? Katanya. Saya bilang sama saudara sih, tapi jauh, saya juga kadang nggak enak, saya bilang gitu kan. Terus ya udah di sini ada mes, mau nggak tinggal di mes? Katanya gitu. Kebetulan kita nyiapin mes gitu kan. Ya saya seneng dong kan, alhamdulillah dong. Terus saya disuruh tinggal di mes kan sama orang HRD, dikasih fasilitas lah intinya. Nah di hari itu saya langsung suruh observasi lapangan dan saya ditunjukin mesnya juga, terus dibawa ke lapangan area kerja, area kerja perkenalan lah ya intinya gitu. Saya ditemukan sama pimpinan di sana, manajer semualah, kepala bagian, pengawas-pengawas, dan kebetulan saya langsung dikasih posisi pengawas Bang waktu itu. Ya alhamdulillah banget kan, walaupun saya belum pengalaman, berarti kan rezeki saya dong. Emang aman-aman aja sih, maksudnya enak perusahaannya. Ini perusahaannya produksi apa Bu kalau boleh tahu? Produksi sepatu. Oke. Sepatu, dan emang saya kan belum pengalaman ya di pabrik manapun, belum pernah. Jadi saya meraba-raba dulu gitu kan. Saya dikenalin sama pimpinannya, seorang pengawas tuh jobnya ini gitu kan, harus begini gitu. Nah hari itu saya kan lihat denah lokasinya itu ya, parkirannya juga luas gitu kan, gedungnya juga walaupun cuma satu gedung ya mewah lah gitu, bagus lah, bersih bener-bener, ada tamannya juga, ada villanya juga, bahkan ada kolam ikan gitu kan. Cuma memang banyak ya pohonan yang gede gitu, jadi kan rindang tuh, adem gitu, adem, ada mesa, ada musola biasa gitu kan, ya pokoknya nyaman lah. Kita masuk ke situ itu. Mulai saya masuk ke situ udah ada rasa nyaman gitu. Enak banget gitu Bang. Jadi saya bangga lah gitu. Apalagi saya dikasih posisi udah punya jabatan kan gitu, kayak gitu. Nah, waktu itu ya udah mulai sampai jam 3 saya waktu itu observasi kan. Setelah itu saya suruh istirahat, langsung dikasih ke mes kan. Nah, saya dikenalin sama teman saya perempuan kan. Buat satu kamar lah di mes itu gitu kan. Walaupun ya namanya kita orang baru kan gimana gitu ya, masih penyesuaian lah. Mesnya juga enak, 2 lantai waktu itu kan. Nah saya diajak sama teman saya, ayo yuk, saya udah, dia langsung akrab gitu. Kita ke mes gitu, kamarnya enak, kamarnya juga fasilitas udah diadain semua. Dengan gaji yang ya lumayan lah, kita sebagai pimpinan kan gitu. Udah ya nggak ada apa-apa sih, enak-enak aja gitu, aman, nyaman, pokoknya enak banget lah pokoknya. Udah di mes juga fasilitas ada, pabriknya juga bersih gitu kan. Pokoknya pasti yang masuk ke situ nggak akan merasa ya nyesal gitu. Pasti semuanya enak banget gitu kan. Udah ada mes, gaji gede ya kan waktu itu saya. Udah pas udah di mes, saya istirahat sama teman saya duduk dulu gitu. Pokoknya di situ mesnya penuh. Jadi ada yang 3 orang, ada 2 orang lah. Saya kebetulan sama teman saya perempuan dari Jawa. Terus teman ibu yang satu kamar nih posisinya pengawas juga atau gimana nih? Iya betul, dia pengawas juga, orang Jogja. Nah dia bilang, udah kamu sama aku gitu, umurnya sama saya, sama kan. Dia ngajarin saya gitu kan. Nah udah di mes, sore kan, udah mau maghrib tuh, udah mau jam 5:30 lah. Dia ngajak saya istirahat, mandi, pokoknya biasalah, kamar mandinya ya enak lah gitu. Saya udah disambut baik gitu kan. Setelah itu pokoknya udah menjelang malam, pokoknya aman lah sampai besok, sehari 2 hari, seminggu lah, seminggu 2 minggu aman, nggak ada masalah apa-apa sih. Aman-aman aja di kerjaan, kayak di mes pun nggak ada apa-apa gitu. Dapat sebulan 2 bulan, kemudian itu ada kejadian Bang. Kejadiannya itu di lokasi kerja. Kebetulan kan saya kena shift, ya kan. Dia ada, waktu itu saya ada 2 shift. Jadi jam 7 ketemu jam 7, pokoknya jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah kebetulan saya masuk jam 7 malam, pulang pagi kan. Nah di situ ada kejadian. Kejadiannya apa? Ya saya pikir kan aman-aman aja gitu. Nah saya waktu itu pas masuk malam, kejadiannya pas jam 1:30 malam. Ya awalnya saya masih sore mah ya biasa ya. Saya kan muter mobile lah gitu kan, sebagai pengawas saya ngeliatin ya aman-aman aja gitu kan. Tapi lokasinya memang agak sedikit
kok agak berbeda gitu waktu malam itu. Kebetulan malam Jumat, memang malam Jumat sih. Dan banyak teman anak-anak gitu bilang kalau ke toilet anter ya gitu kan. Bayu kan manggil saya walaupun saya masih gadis, manggil Bayu nanti kalau ke toilet anter dong gitu kan. Emang kenapa? Suka ya pokoknya anter aja, takut katanya gitu. Pas malam itu yang teman saya minta anter itu ya kan. Pas mau istirahat sih, kan istirahat jam 12 malam. Terus Bayu anter yuk gitu. Iya. Ayo anter katanya. Kata saya ya udah yuk sekalian, saya juga mau ke toiletnya, memang misah. Nggak satu gedung, jadi nggak di samping ya. Nggak di sampingnya, emang adanya dia misah di tempat lain. Ya udah kita jalan kan berdua. Jalan ada apa ya, kok tumben minta diantar gitu. Si ini teman saya itu. Jalan kita ke toilet, emang pohonan itu kan rindang. Dan pokoknya adem gitu, beda sih auranya. Pohon apa yang gede-gede lah. Jalan ke toilet tuh, toiletnya ya kan ada ada 6 pintu. Iya. Jalan ke situ di toilet. Terus si teman saya masuk dong sendiri-sendiri, saya masuk. Saya pikir gini, di toilet itu kan kayak ada orang gitu, Bang. Ada orang. Ya ada orang di dalam toilet itu kayak ada orang lagi ngapain gitu. Padahal kan kita cuma berdua. Saya penasaran sih sebenarnya, cuma ya udahlah, teman saya juga belum keluar, udah keluar. Iya. Saya bilang, daripada saya bilang nanti dia takut gitu kan, takut gimana. Akhirnya teman saya, udah belum Bayu gitu. Udah, saya bilang. Terus dia bilang, ya udah saya duluan ya. Ya udah nggak apa-apa. Karena saya masih penasaran, walaupun ya penasaran ada takut juga. Tapi penasaran gimana sih? Karena banyak cerita katanya ada kuntilanak gitu kan di toilet itu. Pas saya diem-diem, teman saya udah nggak ada tuh. Takut sih ada, udah dingin sebenarnya, takut ada perasaan merinding tuh ada. Udah aura mistisnya tuh tapi penasaran. Tapi masalahnya ada suara kayak orang gitu. Ya cuci muka gitu, kecekar gitu kan. Terus saya intip pelan-pelan tuh di toiletnya. Belum kelihatan itu, belum. Saya bilang, tadi kayak ada orang, kayak cewek. Saya tahu cewek soalnya. Pas saya pelan buka dikit-dikit, ada cewek, Bang. Itu cewek pakai baju putih, cuma waktu itu membelakangi. Saya pikir teman saya lah, belum. Pas dibuka tambah gede, itu rambutnya panjang, Bang. Nunduk. Saya gemeteran, saya juga kaget saya gemeteran, sampai dingin, saya merinding berat nih. Pundak saya berat, nggak bisa bergerak gitu. Waktu malam, waktu di toilet itu. Cuma kan udah terlanjur begini, saya nggak bisa bergerak, kayak kaget gitu kan. Takut lah saya. Mau jalan itu kayak berat kaki. Kayak gimana sih, kayak dibebanin gitu. Pasti kata saya, kuntilanak. Pas udah dianya nunduk gitu, rambutnya itu ke depan. Pas ke depan, dia ngeliat dia begini, rambutnya agak gini kan kebuka. Itu saya sampai kaget, matanya yang satunya kayak copot gitu. Beda matanya. Di sini kayak kayak ya, pokoknya darahnya ngeri lah saya pas lihatnya. Terus dia ngeliatin saya kaget dong. Astagfirullahaladzim, saya udah takut, udah gemeteran, mau lari kayak nggak bisa, kakinya kayak dibebanin gitu. Itu dianya ngeliatin, terus dia ketawa, hihihi gitu. Hihihi. Saya bilang, aduh. Saya udah astagfirullahaladzim, cuma istighfar, cuma nggak bisa jalan kaki saya. Dia ketawa, taringnya panjang kayak kuntilanak, tapi taringnya itu nyampe ke sini. Dan hati saya, wah, kok ada kayak matanya sampai kayak sebelah, yang satunya udah pokoknya gak karu-karuan deh, udah ceceran. Dan hati saya, ini kuntilanak jangan-jangan mau makan saya. Saya mau istighfar, mau lari, nggak bisa lari gitu kan. Saya minta tolong, sepi namanya malam ya kan, jam 12 malam lebih, itu 12:30-an. Pas udah selesai, dia ketawa-ketawa begitu kan, sampai pokoknya gitu. Cekikikan. Memberanikan diri saya waktu itu, malam mau lari, ini harus saya baca-baca lah, apa yang saya bisa baca gitu, sebisa mungkin lah, supaya pengen keluar dari area itu gitu, dari pintu. Saya tutup pintunya karena saya takut ngelihat taringnya yang panjang itu, sampai dia nyengir terus, matanya kayak gitu, yang satunya melotot, rambutnya gimbal panjang, kakinya nggak ke pantai, Bang. Itu saya udah nutup begitu tuh, pintu saya tutup ya, pintu toiletnya.
Saya gemeteran, itu cuma untung nggak kencing aja itu Bang. Saking ketakutannya, gemeteran, ini berat. Ini saya berat. Udah, pokoknya nggak bisa ngomong, saya diam gemeteran. Nggak lama, ada teman saya datang yang ke toilet berdua. Bu Ayu, lagi ngapain? Katanya nanya saya. Saya, gitu. Teman saya langsung tepuk, ada apa, kenapa? Saya udah agak ini. Saya bilang, nggak ada apa-apa. Saya bilang, tadi itu apa, saya kan kencing tadi sama si teman saya yang cewek itu, si Mila, saya bilang. Mila udah pergi. Tadi saya pikir Mila masih di sini. Dia udah bilang, tapi kok masih di toilet? Saya lihat ada kuntilanak. Saya gituin. Akhirnya ya teman saya takut juga kan. Dia nggak berani kencing buru-buru. Akhirnya ya udah kita lah. Emang pas saya lari tuh semuanya ketakutan Bang. Takutan tuh lari udah ke area kerja. Nyampe ngos-ngosan ngelihat kayak gitu tuh si kuntilanak itu. Soalnya posnya kayak gitu tuh nyecengnya tuh. Pas nyampe itu ngos, kenapa buaya? Ada apa gitu kan? Ada apa? Terus kata saya, ada kuntilanak di toilet kayak gini. Saya pikir masih Mila, saya bilang. Dia bilang orang itu tungguin, bilangnya gitu, tungguin. Ya, saya bilang tungguin, tapi dia bilang udah tungguin, tapi dia udah jalan, tapi kok masih di dalam gitu. Saya ceritain ke teman saya. Terus teman saya, masa sih ada kuntilanak kayak gitu? Bilangnya, iya beneran gitu. Pas, ya itu mulai di situ tuh teman-teman saya. Jadi kalau mau ke toilet tuh harus ditemenin, nggak mau sendiri-sendiri Bang. Udah dari situ saya udah mulai tenangin sama teman-teman saya, dikasih minum, pokoknya ya udah mulai tenangan lah sampai keesokan paginya tuh kan, udah paginya kita nggak cerita-cerita ke pengawas lain, nggak ngomong gitu, cuma ke teman-teman yang ada saat itu aja yang nanya saya bilang ada kuntilanak di toilet itu, gitu. Seperti itu kan. Dan udah menjelang subuh jam 4 lah ya, 4 lewat seperempat, udah mau azan kan. Kebetulan kan di taman itu ada gubuk-gubuk gitu. Saya ke gubuk bawa bekal kan, saya bawa roti, kadang roti apa aja lah makanan. Saya duduk, nggak lama ada teman saya si Ani gitu. Yuk sendirian, iya ya, mau makan nggak ngobrol. Dia duduk, ya udah dia juga duduk sambil makan. Nah dia ngomong, yuk si Susi sering kesurupan, kata. Kesurupan kenapa? Saya kesurupan kuntilanak kan. Jangan-jangan yang dilihat kamu ya, gitu kan. Terus saya bilang, iya kali ya. Terus dia bilang sering kesurupan, sering kesurupan, terus cekik-cekikan kayak gitu. Yang saya ceritain yang di toilet itu Bang, kayak gitu. Pokoknya si Susana saat kesurupan sama, suaranya tuh hihihi kayak gitu. Si Ani itu sampai cerita, saya bilang kalian pernah lihat nggak kayak kuntilanak yang di toilet itu? Ya, tapi lu salah lihat nggak? Halu kali katanya gitu kan. Saya bilang enggak, orang matanya itu. Saya ceritain matanya gini. Dia bilang, itu kali, itu mah ini apa halusinasi, dia bilang. Saya bilang, enggak halusinasi gitu kan. Udah sambil makan tuh, sambil nyeritain si Susi sering kayak gitu. Teman saya juga. Cuma Iga jarang, kata sering kayak gitu. Udah kita duduk-duduk sambil makan, sambil cerita yang si Susi itu. Gitu. Sampai subuh, azan subuh tuh, udahlah aman ya, aman nyampe subuh, kita sholat subuh. Walaupun ya saya masih kepikiran gitu, kok saya yang baru udah diunjukin hal di situ tuh kayak gitu ya, yang kayak kuntilanak itu, kayak kuntilanak yang kayak seperti itu kan, kita gimana gitu kan, sampai masih kebayang sama saya seremnya, matanya yang mau copot kayak di film, aduh matanya yang masih kebayang aja sama saya itu waktu itu. Akhirnya ya kata teman saya, sawan nggak lu katanya gitu kan. Ya janganlah, kalau sawan gimana, saya bilang gitu. Akhirnya kan tuh udah pagi ke subuh, menjelang mau jam 6 lah, udah mau pada datang yang masuk pagi itu kan jam 7 pas itu kita ketemu lah. Cuma saya nggak banyak ngomong sama pimpinan yang lain, pun nggak ngomong karena takutnya mereka takut gitu. Pas masuk malam ada takut, yang ke toilet kan otomatis kalau tahu nanti nggak mau gimana. Saya biasa aja, aman lah, sampai saya jam pulang ke mes pun aman. Waktu itu sama si Mila jam 7, saya kan biasa briefing dulu tuh, jam 7 lewat seperempat saya udah ke mes, sama si Mila pulang, udah di mes, masih ada kok dihantui rasa takut gitu Bang, dihantui rasa takut, kayak saya kayak diikutin gitu, kayak diikutin si makhluk itu, karena hal yang menakutkan buat saya, karena seumur umur saya nggak pernah lihat yang begituan, yang kuntilanak itu. Nah udah saya di mes, ya sempet si Mila udah istighfar gitu, jangan banyak halu, ada saya gua aja nggak pernah lihat kayak gituan, dia bilang gitu. Saya bilang
Ya enggak halu, orang kenyataan lihat mata kepala sendiri gitu kan. Udah istirahat, kita kan kalau masuk pulang pagi pasti tidur ya, istirahat sebelum istirahat ngobrol biasa, cerita. Tapi mungkin si Mila juga ada hal yang ditutupin sih sebenarnya, cuma dia belum berani cerita karena saya orang baru kan. Itu tuh. Udah kita habis selesai ngobrol, kita tidur ya. Masuk pulang pagi kan tidur siang tuh untuk masuk malam lagi kan seminggu. Udah tidur, udah jam berapa itu bangun lah, sekitar jam mau dohor saya bangun lagi. Terus habis udah selesai, nggak kan cepet berasa waktu mau masuk kerja malam itu cepet lah pokoknya. Ya aman sih, saya waktu itu udah mulai takutan saya udah mulai hilang. Tapi memang luar biasa lah, udah mulai hilang mau kerja juga. Tapi kalau udah pas waktu itu udah mau berangkat lagi ke area pabrik kan, jam 6:15 saya udah jalan karena harus briefingin anak buah. Udah jalan sama teman saya masih Mila tuh dari mes. Walaupun di mes kita tetap disiplin waktu ya. Udah tuh aman tuh Bang. Pokoknya aman seminggu 2 minggu aman itu. Nah menjelang bulan Mulut, pas saya kebetulan itu kejadiannya itu memang pas malam sih, pasif malam ya. Itu masih sore Bang, masih jam 10 malam. Saya berangkat kan masuk jam 7. Udah jam 7, saya habis briefing, mulai mobile, muter ya, biasa muter. Saya kan kerjaannya begitu. Emang job saya seperti saya ngecekin persiapan buat anak-anak yang saya harus kasih kerjaan. Iya. Nah, pas udah sekitar jam 9:30. Si Susi ini, dia tuh kayak jalan melompong. Saya kan orangnya seneng bercanda. Saya bilang, Susi gitu. Dia melompong, saya tanya, kamu kenapa? Diem aja Bang. Ditanya diem aja. Dia diem gak ngomong apa-apa. Saya agak kaget gitu. Emang saya bilang, ini anak kenapa ya? Saya juga takut ngelihat kondisi dia yang seperti itu. Saya keingetan yang di toilet kemarin itu Bang. Karena dia juga bengong, matanya melotot, dia diajak ngomong diem aja nggak mau ngomong tuh si Susi. Akhirnya ternyata makhluk itu benar masuk ke situ Bang. Tiap itu malam pas masih sore jam 9:30 dia cekiki kan kayak yang di toilet itu. Tahu-tahu dia si Susi itu dia saya kaget tuh. Aduh, ini kan yang toilet yang saya temuin gitu kan. Pas itu saya bilang, Susi kenapa ini? Kenapa gitu? Pada rame tuh jam 10 malam. Akhirnya dipegangin sama anak-anak cowok. Dia kesurupan. Dipegangin, ngamuk kan. Terus ngamuk dia itu cekikikannya persis banget yang saya temuin di toilet. Nah ternyata punya cerita si Susi itu pas kesurupan ngomong. Kuntilanak itu ngomong Bang. Dia ngomong, dia dulunya memang gitu. Pokoknya dia cerita, si kuntilanak itu cerita. Di tempat pabrik itu? Iya, betul. Dan saya nanya kan, kamu dari mana? Dia ngomong si kuntilanak di tubuhnya teman saya itu. Dipegangin sama teman saya tuh. Dia bilang dulu dia itu habis pokoknya matanya katanya Bang. Saya bilang pantesan matanya sampai kayak mau jatuh gitu kan. Pas itu saya tanya lagi, terus mau kamu apa? Saya bilang kamu nyuruh terus ke dia kan sering kesurupan si Susi. Katanya dia bilang saya minta teman buat saya. Terus kamu rumahnya di mana? Saya bilang gitu kan. Rumah saya di belakang di sumur tua, bilangnya begitu. Kamu punya rumah, kenapa kamu di toilet temuin saya? Ternyata dia itu mau ngomong Bang ke saya. Saya tahu bisa berbicara sama hal gaib, dia mau minta tolong ke saya. Dia mau minta teman. Nah si Susi ini mau dijadiin teman dia ternyata bilangnya. Saya bilang kalau minta tolong kamu minta teman saya nggak bisa, saya bilang karena ini kan manusia. Terus dia bilang, pokoknya saya minta, kalau enggak saya minta ganti. Dia minta peti mati. Saya bingung dong, peti mati dari mana saya cari? Nah udah itu, saya bilang, aduh takut sih ada gitu. Soalnya dia mintanya itu peti mati. Akhirnya kita nemuin kuncian pabrik. Saya temuin kuncian pabriknya kan orang
inilah, bukan orang kita ya. Temuin, saya cari, dia datang ke situ, ada apa? Dia bilang ini, yang ini minta teman, tapi dia minta ganti, minta peti mati. Kalau si Susi jadi ini ya nggak bisa karena dia kan manusia, dia minta gantinya peti mati. Akhirnya diturutin tapi itu bang. Kalau nggak diturutin dia mau bawa si Susi, kita sadarin dulu kan. Si Susi itu disadarinya bukan nama saya, sama teman-temannya, tapi sama kuncinya itu. Dia diturutin, oke, kata kuncinya. Kamu minta permintaan kamu minta peti mati, tapi tolong jangan ganggu si Susi, jangan dibawa lah. Ya udah tuh, nggak mesti kita sadarin itu bang. Dia diturutin kemauannya pun mau, dia langsung keluar sendiri. Tapi ya emang peti mati itu besoknya diadain, diturutin, nggak ini sama kuncinya itu. Itu biaya beli peti matinya patungan atau dibiayain sendiri Bu sama perusahaan? Waktu itu saya ngomong ke kuncennya untuk beli peti mati dan kita besoknya itu bikin semacam proposal lah untuk tembusan karena ke HRD. Ke HRD kita ngomong langsung berdua tuh sama beliau ke kuncennya, kita ke HRD karena untuk kemajuan akhirnya di ACC lah sama HRD-nya karena untuk kenyamanan karyawan kan. Akhirnya di ACC beli itu peti mati. Kita ditaruh di tempatnya dia. Itu cuma ditaruh doang di dekat sumur tua itu peti mati. Ya saya nggak tahu buat apa itu peti mati itu. Itu reaksi HRD-nya gimana Bu setelah Ibu ngajuin proposal kayak gitu? Ya sempat kaget. Karena selama ini nggak pernah, karena udah bertahun-tahun tuh pabrik tapi nggak pernah ada kejadian itu. Kenapa? Ya saya juga bingung kenapa pas ada saya ada kejadian itu. Saya pikir karena mungkin si makhluk itu tahu pengen pengen ngomong ke yang lain mungkin nggak bisa penyampaiannya. Tapi setelah ada kehadiran saya mungkin dia paham akhirnya ngomong dengan secara menemukan saya nemuin dia di toilet itu bang. Si HRD-nya akhirnya saya cerita ke HRD-nya. Saya cerita ada yang kejadian di ACC lah yang buat itu. Sama si HRD-nya paham. Sempat kaget sih. Buat apa peti? Ada-ada aja sempat bilang begitu kan HRD-nya. Kata kuncinya, udah ACC aja daripada ada apa-apa. Kan nama baik. Kan yang nggak enak kan yang punya perusahaan ujung-ujungnya. Akhirnya di ACC lah. Di ACC kita dibeliin dapat seminggu lah baru dibawa tuh peti. Dibawa ke tempatnya. Setelah itu aman sih itu udah aman, pokoknya aman tuh bulan itu. Kemudian udah dapat sebulan 2 bulan kan saya lama 2 bulan 3 bulan aman lah sekitaran setengah tahun aman. Waktu itu kan belum Selasa bang kita ya. Saya emang sama si Mila ini bestie. Jadi kemanapun saya selalu berdua sama dia. Waktu itu saya mau nyari buat istirahat makan apa ya gitu kan. Kita jalan. Terus jalan. Ya kita pengawas kan emang nggak mesti duduk di tempat kan. Jalan. Saya jalan sama Mila. Mil kita kesana yuk nyari makanan. Kan ada yang suka jualan gitu kan. Udah jalan. Itu pas kita jalan kita ngobrol asik lah bercanda gitu kan, asik lah happy, nggak pikiran yang hal-hal seperti apa ya. Pas jalan tuh kan kebetulan di jalannya itu bang rapi, jalan juga rapi kayak jalan inilah jalan raya gini, tapi di sampingnya emang banyak pohonan taman bunga gitu, cuma ada pohon-pohon gede itu, pohon kayak pohon apa itu ya, kayak pohon cemara kayak gitu sih tempatnya. Nah tiba-tiba pas kita lagi jalan tuh mau nyari makanan, jalan itu pastinya dalam pabrik bang, dalam pabrik kita lagi jalan lagi bercanda itu tahu-tahu pocong bang. Itu memang malam itu pocong di jalan kita lagi posisinya di depan jalan bang. Kaget saya, itu si Mila nyampe merangkul saya juga takut gitu. Itu si pocong, saya nggak kayak atas saya mah bercandaan teman saya, itu pocong tahu-tahu ngalangin jalan kita. Iya. Si pocong posisinya dia tidur bang, bukan berdiri si pocong itu. Saya kaget banget. Saya bengong, saya ketakutan saya gemeteran bang lihat nauzubillah saya bang. Oh. Pocong
Itu si Mila udah kabur, nggak tahu kemana, ketakutan. Saya nggak bisa bergerak, saya lihat pocong itu ngalangin jalan kita mau ke depan itu, mau nyari makanan. Saya bilang, pocong, si pocong itu mukanya kan serem bang, mukanya kayak hitam-hitam gitu kan, cuma ya kenapa pada berdarah kayak gitu kan, matanya berdarah. Saya bilang, ini pocong kok ngalang, ada apa lagi si pocong ini. Saya udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa jalan, udah berat badan bang, kalau udah nemuin kayak gitu tuh, udah cuma nggak bisa ngomong apa-apa, saya mangap aja. Lihat naujubillah, itu si pocong berdiri bang, berdiri. Saya astagfirullah, itu saya sampai begini bang, gemeteran, dan saya ketakutan. Saya sebenarnya cuma pengen lari, nggak bisa lari ya kan. Setiap ngelihat kayak gitu nggak bisa lari saya. Pocongnya berdiri bang, ngeliatin saya. Itu mukanya bang serem banget, serem banget, matanya gede, hidungnya ininya bolongnya gede gitu, kayak ininya banyak darah kayak. Saya ngeliatin saya bilang, aduh kenapa ini pocong ini ngalangin saya bilang. Iya. Udah saya nggak bisa ngomong, meminta tolong juga malam-malam kan jauh ke posisi ke pabrik. Si Mila udah ngajar ketakutan. Saya berdiri aja. Itu si pocong itu mungkin mau ngajak ngomong, mau interaksi sama saya. Cuma sayanya nggak tahu, saya takut, udah takut gemeteran. Saya mau lari nggak bisa lari. Itu pocongnya bang nyamperin saya bang, loncat-loncat. Loncat-loncat. Itu saya cuma nggak pingsan aja, dia loncat. Maunya apa nih pocong? Akhirnya saya beranikan diri kan, karena dia udah deket ke saya, mukanya sangat mengerikan banget tuh, serem, mukanya tuh serem bang. Saya bilang, kamu mau apa gitu, walaupun saya dengan gemeteran bang ngomong. Cuma dia ngomongnya ya walaupun serem, ada bahasa isyarat dia. Saya bilang, kamu mau apa, mau gangguin saya, kemarin teman kamu udah berapa bulan, ini kamu. Saya bilang, dia mau menyampaikan sesuatu ke saya. Akhirnya saya bilang, oke, saya bilang saya bantu yang kamu pesan, walaupun saya nggak ngerti ya, saya bantu, tapi saya mau saya sempurnain kamu, saya bacain Al-Fatihah sebisa, walaupun gemeteran, saya takut, saya bacain Al-Fatihah, tuh alhamdulillah bang, dia hilang sendiri. Pas itu saya udah, walaupun dengan rasa takut, dia hilang, saya ngiprit bang, lari, balik lagi saya ke pabrik. Si Mila udah di sana, masih ada nggak pocongnya yuk? Udah nggak ada, saya bilang udah nggak tahu kemana. Nah udah tuh kita kerja lagi tuh aman, nggak banyak ngomong, kita kerja biasa sampai jam pulang, udah jam pulang lah pokoknya. Pagi tuh udah pulang, jam 7 saya pulang ke mes sama si Mila. Nah pas udah istirahat itu bang, saya mimpi bang, ditemuin si pocong itu tadi. Di mimpi itu dia ngomong sama saya, minta disempurnakan. Dia bilang, saya waktu dulu sama orang dan jasadnya dikubur di satu tempat. Dan di tempatnya itu ada di belakang gudang. Dia minta disempurnakan bang, bilang ke saya, tolong kamu kan kamu bisa ngelihat saya. Kamu ngerti bahasa saya tahu, kata si pocong tuh ngomong ke saya di mimpi itu. Kamu itu orang jujur, bilang si pocong. Jadi kamu tahu saya, tolong saya. Minta dilepaskan, minta disempurnakan. Saya bilang kenapa? Di mimpi itu saya ngomong, kamu kenapa memang? Saya bilang. Dia bilang di jasad saya ada di belakang gudang, minta disempurnakan. Di mimpi itu bilang. Saya bilang oke, saya bantu, tapi setelah disempurnakan tolong jangan ganggu siapapun. Akhirnya udah setelah bangun, saya nemuin kuncinya lagi karena kan dia yang lebih tahu. Saya cerita, tadinya nggak percaya bang, si kuncinya sama, nggak percaya. Nggak percaya lah, intinya ya mimpi kata si kuncinya itu kan udah tua. Mimpi kali kamu yuk, perasaan kemarin itu sekarang. Nah sekarang gini kok, saya bilang kemarin si kuntilanak buktinya udah kita kasih itu aman kan, nggak ada namanya kesurupan. Iya betul. Akhirnya karena kuncinya juga udah kenal deket sama saya tahu akhirnya kita cek bang ke belakang gudang itu. Kita minta kuncinya siapin orang lah ya buat gali gali tanah itu yang dibilang si pocong itu. Kita siapin tim sama si kuncian itu. Kita belum ke HRD belum, karena takutnya kaget lagi. Kita cuma minta tolong sama kuncian itu. Di hari siang, waktu itu siang kita ke belakang gudang, kita gali bang, bener ada kerangka. Ada kerangka mana.
Kita siapin kain kapan, kan kita siapin kain kapan, biasalah kita sholatin. Ada musola kan, kita sholatin tuh minta tolong disolatin sama beberapa orang. Ada ustadznya juga sih kan di situ, ada ustadznya. Sholatin kerangka tinggal, udah lama itu bang. Ternyata dia meninggalnya udah lama. Saya kan di situ belum ada setahun. Cuma memang sering ada yang nemuin, cuma nggak ada yang berani, nggak bisa apa-apa. Akhirnya kita sholatin, kita kuburin layaknya manusia yang meninggal. Dan setelah itu udah disolatin, ya kuncinya juga sama saya bilang makasih gitu, karena selama ini nggak ada yang pernah ada seperti nemuin kayak gitu, nemuin yang hal-hal seperti itu. Cuma bilang ketakutan ya udah gitu, udahlah. Nah pas udah selesai disolatin nggak ada bang, pocongnya udah nggak ada namanya ganggu. Udah berapa dari habis disolatin, pas udah masuk malam lagi nih, masuk malam dari malam Senin, malam Selasa, malam Rabu sampai berikutnya tuh seminggu 2 minggu sampai bulan itu aman. Nggak ada benar, aman tuh, nggak ada namanya gangguin. Tapi memang banyak yang cerita, akhirnya banyak yang cerita bang. Pas udah yang kuntilanak, memang banyak yang ngomong, iya sebenarnya gue, teman saya bilang, ya yuk gue waktu itu nemuin, tapi gue mau cerita takut, gitu. Tuh bilangnya takut di pohon gede itu suka berdiri pocong itu. Cuma nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang memang nggak gangguin, cuma penampakan sering nunjukin gitu. Di pohon itu, pohon gede itu, pohon manium ya. Yang gede itu kan rindang, itu sering di situ dia berdiri. Tapi sekarang setelah udah disempurnakan itu aman, nggak pernah ada yang nemuin yang aman-aman aja yang masuk malam, nggak ada nemuin pocong itu lagi. Alhamdulillah tuh aman tuh, udah aman tuh, yang masuk malam nggak ada nemuin hal-hal itu lagi, aman lah. Udah saya juga udah tenang, udah aman lah, udahlah tenang, saya bilang udahlah aman, berarti kan udah nggak ada, udah diinin semua aman. Setelah 1 tahun kita kan biasanya mengadakan family gathering ya, untuk siapa yang mau ikut seperti itu. Ya udahlah tuh ada sekitaran berapa bis, adalah 10 bis. Dan tujuannya ke waktu itu ke puncak. Kejadian hari apa kita mau jalan tuh hari Sabtu Minggu. Udah siap-siap, ya emang nggak semuanya ikut. Saya mah ya happy aja, ya udah ikut tuh sama teman saya biasa ke puncak. Kita jalan Sabtu pagi sekitar jam 10 berangkat ke puncak. Aman bang, jalan ke sana kita aman, nyampe ke tempat ke puncak aman ya. Pokoknya aman-aman aja, nggak ada masalah. Selama di sana itu pun aman, nggak ada kejadian apa-apa. Kita senang-senang lah intinya untuk mengepreskan pikiran selama kerja. Udah selesai selama Sabtu Minggu sorenya kita balik, karena kan Seninnya harus kerja. Minggu jam 4 habis asar kita balik lagi ke area kerja, kan harus balik. Kita siap-siapan pulang, udahlah pulang 10 mobil itu pulang. Nah udah kan beruntun tuh 10 mobil bis kita pulang. Itu tiba-tiba berhenti bis yang saya naikin nih, kita udah di perjalanan nih bang, arah balik ke sini ke Tangerang. Di perjalanan tiba-tiba bis saya berhenti. Kenapa kok berhenti gitu? Saya bilang, ada apa bang, ada apa gitu, rame kan. Itu bis itu kecelakaan 1 yang terus udah gitu. Saya bilang kecelakaan. Iya parah bang kecelakaannya. Ada teman saya kaget, teman saya kenal gitu. Teman saya si cewek itu dia cuma operator, kejepit pintu bis bang. Itu mobil bisnya yang luka-luka banyak, itu 1 bis itu. Cuma yang parah teman saya itu, dia kejepit meninggal bang di tempat. Di tempat dia memang megang mesin, operator mesin kan. Udah kita pulang tuh, pokoknya dengan perasaan gimana ya rasanya teman ada yang kecelakaan saat kejadian seperti itu. Karena awalnya nggak ada masalah, pas pulang kejadian seperti itu udah sampai kita ini ke kontrakannya, pokoknya udah semua lah diurus dulu ya, ada biasalah dari perusahaan pas yang meninggal ya. Nah setelah itu udah rapi tuh si almarhum, udah kita pulangkan ke kampungnya ya. Udah pulang ke kampungnya, saya rasa udah aman lah namanya udah. Tetapi bang, pas kita udah seminggu udah selesai dia, tapi sebelum 40 hari tuh bang, pas saya masuk malam, tapi kejadiannya memang masuk malam ya kan. Pas masuk malam
Itu dia di mesin, saya kan masuk malam sekitaran jam 1:30. Terus 1:30, tadinya saya nggak percaya, banyak anak-anak yang bilang, yuk kok mesin itu jalan sendiri, bilang gitu. Jadi jangan gimana, saya bilang mesin ngeng gitu, gerak, bunyi bang, mesin kayak ada orangnya, bunyi kayak bunyi biasa mesin kan buat ngating, gerak gitu, ngeng, gerak, motong kayak dijalanin, tapi nggak ada orangnya bang, mesin si almarhum tuh. Saya bilang, waduh, masa iya sih, saya bilang gitu. Nah udah tuh pas udah malam, saya penasaran bang dengan laporan-laporan teman-teman saya itu, anak-anak saya. Pas malam itu saya 1:30, saya deketin mesin si almarhum tuh. Ingat sih, tapi saya takut sebenarnya, takut. Cuma memang nggak gangguin. Nah pas nggak lah bener bang, itu mesin nyala sendiri. Kan mesin gede itu kan bunyi ya, ngeng gitu. Nggak ada orangnya nyala bang. Itu posisi kita matiin lampu semua, kalau malam mau istirahat tuh kita posisi matiin bang. Nyala itu mesin nyala, terus nggak ada orangnya itu mesin bang, kan didorong, itu ada papannya kan, didorong. Itu kayak ada orang ya bang, potong, gerak gitu, pak, ngating. Tapi nggak ada material yang dikating. Saya bilang, ya Allah almarhum seperti itu. Tapi nggak ada penampakannya. Tapi mesinnya jalan. Akhirnya saya penasaran, saya samperin, saya ngomong. Dengan rasa takut, gemeteran, saya ngomong, apa ada yang mau disampaikan gitu, takutnya sama almarhum. Ternyata benar, ada yang mau disampaikan. Saya ngomong, kayak orang gila saya bang, ngomong sama mesin yang jalan. Teman-teman saya lagi pada istirahat semua, tidur kan, kalau istirahat malam tidur. Saya bilang, emang ada yang mau pesan apa? Enggak ada orang, tapi saya tahu gitu, karena energinya kan berasa, auranya berasa, berat saya juga. Kalau ada kayak gitu, ini saya belum berat bang. Merindingnya itu benar-benar dahsyat, dingin, takut lah Pak. Saya tanya, emang kamu ada yang mau disampaikan, ada apa? Saya bilang. Itu ya walaupun gak ada suara, tapi kan kayak ada ngebisikin. Terus saya bilang, jangan gangguin, kalau kamu tenang, udah. Maksudnya itu kan mesin jalan, yang ngelihat takut bang. Pasti takut, gak ada yang mau pakai tuh mesin bang. Pak bekas almarhum itu. Dan ternyata dia punya sangkutan, minta dilunasin. Itu. Tapi ya itu mah kita nggak ngomong ke kuncen ya kan, kita patungan bang sama teman-teman yang lain. Karena kita namanya teman ya, akhirnya kita kolektifan buat bayar hutang ke rentenir. Dan setelah kejadian si almarhum itu udah selesai ya bang, itu banyak yang ini bang, aman lah, maksudnya aman dulu tuh, udah almarhum udah kita ikutin kemauannya, kita lunasin aman, nggak ada masa aman, seminggu kerja kita aman lah, kejadian itu udah dianggap berlalu. Nah, tapi udah setelah dapat menjelang 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan itu teman saya bang, tangannya kena ke ini, teman saya kebejut nih, ininya pecah tangannya, pecah itu kena ke ini mesin, ke mesin, terus cowok kan, saya bilang astagfirullah kenapa? Nah akhirnya udah dibawa ke rumah sakit tuh ya, teman saya dibawa ke rumah sakit, udah akhirnya diamputasi kan, nggak ada nih jarinya, udah kok banyak kerja. Berikutnya bang, nggak selang dapat seminggu, itu ada cewek perempuan, operator, pakai jilbab, mukanya kena baping, sampai ini muka kulitnya bang, kena bapingnya yang gurinda, yang bergigi kawat itu, ininya bang, habis sebelah. Saya bilang ya Allah kok banyak kejadian. Nah ternyata akhirnya punya teman saya bilang, udah jangan kaget yuk di sini mah. Gitu. Dia bilang, kamu kalau ada atasan yang cowok kesini jangan pernah dilihat matanya, bilang ke situ bang, ke saya. Saya nanya kenapa emang nih? Pokoknya jangan, nanti kamu jadi tumbal loh. Kamu kan dicari masih perawan, bilang gitu. Pokoknya perawan bujang ya yang dicari di sini lah, bilang. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Masa sih? Bohong kali. Saya bilang, saya nggak percaya. Saya nggak percaya kan. Masa sih Mil? Iya, jangan sekali-kali katanya kamu lihat matanya. Matanya beda. Emang cowok itu, apa atasannya. Nah, nggak lama, selang berapa minggu, benar atasan saya datang tuh. Yang dibilang si Mila itu. Cowok emang. Nah, saya pikir, omongan teman saya itu, masa sih jadi tumbal?
Tapi memang habis banyak kejadian itu yang teman saya udah 2 orang kan. Nah, saya berusaha untuk menghindar sih sebenarnya. Saya juga nggak berani, tapi takut lah ya dia ditumbal ya. Tapi memang benar bang, itu nggak selang dia keliling tuh ada yang diajak ngobrol sama dia, sama atasan saya itu, cowok itu. Itu benar, nggak lama dapet dia habis hari ini, siang dia kunjungan tuh atasan saya, dia ngobrol sama yang teman saya, anak buah saya perempuan tuh, masih gadis, ngobrol, biasa diajak ngobrol lah. Nah si operator tuh kan ngeliat matanya, nggak dapet, nggak selang sebulan bang, baru 3 hari meninggal. Meninggalnya nggak di situ, nggak di pabrik, tapi di jalan bang caranya. Dia di jalan kecelakaan, meninggal di tempat. Gitu. Kata saya benar omongan si Mila, banyak kejadian. Akhirnya kita kaget kan dengar info seperti itu. Akhirnya kita pas udah selesai kerja kita adain untuk kesana lah, nyelawat ya. Kaget juga. Ternyata benar omongan teman saya. Kalau habis kecelakaan belum dapat bang itu. Kalau kecelakaan kecil itu baru sebenarnya tanda-tanda. Itu terjadinya pas bulan Maulid. Itu pas bulan Maulid. Waktu si almarhum juga sama, kita touring itu sama, pas yang pemilik catering juga bulan Maulid. Akhirnya kita ke sana ngelayat ya kan ke teman saya yang almarhum itu, yang nggak nyangka sih, karena cuma ya kita nggak berpikir ke situ ya kan, detiknya kecelakaan di jalan bawa motor kita, tapi kita nggak, tadinya saya nggak percaya sih. Tapi pas bener, tapi memang soalnya nggak selang seminggu itu meninggalnya dengan akhirnya kita ke sana ngelayat. Si Mila bilang bener kan, makanya lu jangan sekali-kali lihat dia mata lo diajak ngobrol mendingan nunduk. Saya emang nggak percaya, saya tetap masih penasaran, tapi karena nggak pernah nemuin saya, ya udah. Tapi benar kenyataannya emang ya nggak secara langsung drastis kayak itu kejadiannya meninggal itu benar bang, kayak gitu. Jadi setelah itu ya bang, karena teman saya udah bilang seperti itu, ada teman saya juga memang ada kejadian, saya jaga jarak bang sama atasan saya yang cowok itu. Saya takut kan, takutnya jadi korban juga. Nah pas gitu udah dapat berapa bulan, nah dia datang lagi bang, kebetulan dia nyamperin saya bang, saya mau nggak mau dong, kan saya juga sebagai di situ sebagai ya istilahnya kepala chip ya. Saya disamperin, saya menghindar gitu kan, ada atasan saya tinggalin nggak mungkin. Akhirnya dia datang pagi kan masih jam 10-an bang, dia datang gitu kan, dia deket. Nah pagi pak, saya bilang, nah saya berusaha karena saya penasaran ya, saya liatin matanya bang, si pimpinan saya itu, yang cowok itu, saya liatin matanya memang beda bang, mengkilat gitu kayak kilat gitu. Saya liatin tapi biasa mata kayak mata manusia tapi cahayanya beda bang di situ. Saya kayak mata ular lah gitu ya, tapi matanya bukan kayak mata reptil ya manusia, tapi itu di situnya mengkilatnya kayak mata ular. Saya ngeliat kaget, saya juga kaget, udah saya biasa aja. Nah setelah dia ngobrol-ngobrol nanya produk kan, nanya ini ada masalah nggak seperti itu. Udah beliau pergi, nah teman saya nyamperin, dulu ngobrol sama dia, lu ngeliatin matanya ya yuk, katanya gitu kan ke saya. Saya bilang iya, habis gue penasaran sih, saya bilang gitu kan. Saya kan sama dia gua lu, saya bilang gue penasaran, gue liatin aja. Bener, tapi iya matanya kayak mata ular tahu. Saya bilang, saya cerita sama teman si Mila, saya apa emang ngomong sama dia, ya kayak mata ular tahu Mil, matanya itu mengkilat kayak mana sih, tapi biasa bulatnya mah beda gitu. Nah si teman saya, lu ada apa-apa, kenapa gimana, lu gimana gitu, kata si Mila. Enggak, insya Allah aman, saya bilang. Ya aman-aman lu sih ngawi, orang menunduk aja kalau ketemu dia, atasan satu itu mah jangan diladenin, dia bilang si Mila tuh. Saya bilang ya enggak lah. Nah udah, dia udah ngobrol-ngobrol sama si Mila. Nah pas udah seminggu, saya kan seminggu pagi seminggu malam ya. Pas masuk malam bang, pas hari Senin kan malam pertama tuh malam Selasa dong ya kan, malam Selasa jam istirahat jam 12. Nah saya pikir saya mau tidur gitu kan, tiduran biasa kan kita tidur di material, tiduran saya masih Mila. Nah si Mila mah tidur, dia udah pulas, malam pulas. Nah saya tiba-tiba bang jam 12:30 ya, kayak ada suara kuda tak 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 gitu, kuda kan hihihi gitu meringkik ya.
Aduh, merinding saya bang. Ada suara kuda. Malam-malam ada suara kuda dari mana? Ya kan? Saya kok ada suara kuda? Merinding saya bang. Merinding banget pas kedengar suara kuda. Saya penasaran kan? Penasaran tapi takut tapi penasaran. Kok ada kuda dari mana? Tengah malam begini. Saya bilang. Nah, saya bangun. Teman saya tidur bang. Bangun. Saya intip bang. Nah, saya intip. Iya, ada kereta kencana. Kuda itu bang. Saya lihatin. Loh, iya benar. Tapi dari mana? Tapi sepintas bang. Ngilang. Udah hilang. Nah, udah hilang. Saya nggak bisa tidur bang. Akhirnya saya bangunin. Mil, cari makan yuk. Saya bilang gitu kan. Bangun. Ya udah, mau makan apa? Saya makan mie aja enak kali malam-malam saya. Ituin tuh sih. Ya udah ayo. Tapi saya belum cerita tuh kalau ngelihat itu kereta kencana itu. Saya keluar sama si Mila. Udah tuh keluar. Terus si Mila, yuk. Gue merinding. Dia bilang ya, merinding kenapa? Nggak tahu kok merinding ya. Udah nggak ada apa-apa. Saya bilang gitu kan sama si Mila. Udah tuh kita jalan sambil ngobrol ke luar gerbang. Itu wangi ini melati bang. Wangi melati itu. Itu habis rintihan kuda itu udah wangi melati bang. Sering gitu. Ada wangi-wangi melati gitu. Saya pikir ini paling kuntilanak gitu. Biasanya kan seperti itu. Si Mila ngerasain bang, teman saya ngerasain. Udah setelah itu tuh akhirnya udah kita ke nyari warung tuh, Mbak Mia minta Indomie. Padahal hati saya masih deg-degan. Kok itu suara kuda apa? Kok saya kesini ada-ada aja dalam hati, ada suara kuda tengah malam. Saya ngeliat emang sepintas ada bang, kuda tapi nggak ada orangnya. Kuda itu ada kayak kuda kencana itu ada kencananya memang. Udah saya kepikiran tuh bang, pas makan juga saya kepikiran aja. Udah kita balik lagi tuh, pas balik jalan. Saya belum cerita bang, karena apa? Belum berani malam-malam saya cerita. Saya takutnya itu kuda balik lagi. Saya balik, udah masih Mila istirahat, tidur, keesokan paginya udah selesai tuh ya kan, udah selesai. Akhirnya pas pulang di mes saya cerita bang. Sama si Mila pas mau tidur tuh, sebelum tidur ya cerita biasalah perempuan. Mil, semalam tau nggak lu tidur, gue nggak bisa tidur. Kenapa lu nggak tidur? Ada kuda kencana, ada kata kencana. Ih lu itu memang sering kalau malam Selasa malam Jumat, dia bilang gitu. Terus tapi itu jarang yang ngelihat, cuma satpam, dia bilang gitu. Masa sih? Iya, kok lu bisa ngelihat? Iya, orang gue tahu tiba-tiba saya cerita kan kuda biasa. Lu sih gara-gara itu kali ketemu atasan itu yang tadi lu melihat matanya, dia bilang gitu ke saya. Masa sih, saya bilang gitu kan. Saya pikiran tuh apa iya. Nah udah tuh ya udahlah jangan dipikirin, udah makan udah istirahat, kita tidur kan. Itu tuh karena mau masuk malam lagi nih bang, udah mau masuk malam lagi, kita tidur. Nah udah selesai biasa bangun udah dohor, kita bangun sholat biasa menyambung tidur lagi. Pas selesai bangun jam 6 kita udah mau start lagi tuh, habis sholat maghrib kita ke pabrik lagi bang. Itu hari yang habis kejadian itu malam Selasa kan, malam Selasa Rabu nggak ada apa-apa bang, aman. Rabu aman, Kamis pokoknya minggu setelah kejadian kereta kencana itu aman, nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Nah udah dapat 2 minggu, akhir bulan itu kebetulan malam, sebenarnya bukan malam Jumat bang, enggak. Itu malam Rabu. Nah, saya itu pas itu kejadiannya malam mulu sih ya. Pas soalnya apa? Saya emang kerjaan saya mau bayar kontrol semuanya kan. Nah, saya kontrol sendirian bang waktu itu. Saya kontrol sendirian dan secara tidak sengaja saya lewat ke gudang belakang saya lewat. Ya saya sempat dingin gitu, hawanya dingin. Sekitaran jam 10:30. Hawanya kok dingin beda. Itu kalau hawa mistis itu saya suka berasa beda bang. Yang saya rasain itu selalu beda. Kok dingin, ada apa ya? Nah kayak ada yang ngikutin bang. Ngikutin saya. Kayak ada yang ngikutin gitu. Tapi saya biarinlah. Masa sih perasaan kali, takut saya. Udah saya jalan. Terus saya udahlah mau keluar sendiri. Saya keluar tuh mau keluar. Rencana saya mau keluar tuh mau ngambil air minum kan di luar tuh bang kerannya. Nah memang muter di belakangnya. Nah saya ngambil, pas mau ngambil air, saya kaget bang lagi pegang itu gelas air minum itu. Itu ada cewek berdiri bang. Saya pikir mah cewek cantik, orang pakai baju merah.
membelakangin saya. Cuma rambutnya bagus bang, sepinggang, bagus cewek. Ya saya nggak ngelihat kakinya nampak apa enggak, cuma dia, saya cewek malam-malam ngapain di sini? Nah itu pas yang belakang gudang yang saya tadi merasakan dingin bang. Nah udah gitu saya liatin, tapi itu cewek diem aja. Nah saya penasaran, mbak lagi ngapain gitu? Saya tanya gitu, mbak, saya 3 kali nggak disautin, nggak nengok dia bang. Mbak, udah malam-malam ngapain di belakang gudang? Saya masuk kan, udah mau istirahat. Saya bilang ke si cewek itu. Nah, si cewek itu tiba-tiba dia balik badan bang. Saya pikir dari belakang cakep dong ya kan, pakai baju merah segini panjang, kayak inilah kayak daster gitu. Dia nengok ke saya. Astagfirullah bang, untung saya nggak jatuh itu gelas yang saya bawa. Itu pas nengok mukanya segini ini makhluknya itu kayak orang Chinese gitu deh, cantik sih, sebelah cantik, cuma muka yang sebelahnya nih dan ininya bolong bang, dadanya sebelah bolong itu. Saya kaget, saya nyampe gemeteran, itu gelas masih saya pegang gemeteran bang. Dia nengok, sebelahnya cantik, sebelahnya hancur gini kan, itu hancurnya aduh pokoknya nggak bisa dibayangin tuh. Bajunya merah, ternyata itu ini bolong berceceran bang, depannya itu. Saya bilang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ini kan makhluknya bukan orang kita ya. Saya nggak ngerti bahasa dia, bahasanya Mandarin. Saya nggak ngerti itu bang. Benar dia ngomong, cuma saya nggak ngerti bahasa kamu. Saya ketakutan, tapi dia ngajak komunikasi ke saya. Saya bilang ngomong apa? Saya nggak ngerti. Ini kan bukan bahasa saya. Udah gitu saya gemeteran, saya mau balik badan nggak bisa. Ini si makhluk di situ. Ngomong bang, tapi ngomong bener itu si makhluk itu. Cuma ya saya nggak ngerti bahasa dia. Akhirnya saya ya aja lah. Daripada saya takut. Nah dia sempat marah bang sama saya. Yang mukanya yang bagusnya itu melotot matanya. Nah pas melotot itu matanya kayak mau jatuh bang. Udah mukanya yang sebelahnya jadi cantik itu matanya kayak mau jatuh. Saya bilang ini makhluk apa? Itu saya cuma nggak pingsan, cuma aduh kalau punya jantung saya udah nggak ada kali. Udah setelah itu si makhluknya, untungnya teman saya datang bang dari belakang. Saya ditepuk, yuk dari tadi ngapain ambil air minum malam-malam sendirian, belum balik-balik. Nah herannya pas teman saya datang, saya nepuk, saya nengok dong ke teman saya. Iya ini saya kenapa? Gagap dong saya ngomong. Itu saya bilang itu apaan? Nggak ada apa-apa, nggak ada bang. Pas teman saya datang mah itu makhluk itu nggak ada di situ, dia hilang nggak tahu kemana. Saya bilang itu tadi ada itu apa kuntilanak merah, saya bilang, tapi bukan orang kita, saya bilang orang Chinese, dia ngomong bahasa Mandarin, tapi saya nggak ngerti ngomong apaan, saya bilang gitu. Terus si teman saya tuh akhirnya saya udah mulai tenang walaupun masih gemeteran tuh. Jadi si teman saya ini, lu mah jangan kayak gitu terus, kenapa? So dikit-dikit udah beberapa bulan ini jangan. Si teman saya itu pasti ingetnya yang karena saya udah ngobrol sama atasan saya tadi itu bang, udah ketemu hal-hal janggal gitu. Akhirnya saya udah tuh balik habis ngambil air minum. Nah saya sempetin ngobrol dulu sama kuncen saya bang, karena saya sampai saya bilang, Pak tolong ini saya waktu malam Rabu kemarin saya nemuin di belakang gudang ini perempuan pakai baju merah, mukanya ini cuma ngomongin Mandarin, saya gitu. Nah udah si bapak itu ngerti karena dia kan orang Chinese juga, ngerti. Nah akhirnya saya kepikiran kan, saya udah 3 tahun di situ, nggak nyaman, timbulnya nggak nyaman. Saya selalu nemuin hal makhluk-makhluk kayak gitu sih. Saya bilang, Mil, gua kayaknya mau resign aja lah karena nggak nyaman. 3 tahun di sini awalnya aman kesini, tapi kan kejadian jangan gue takut udah ketemu atasan yang kemarin gue lihat, ya lu sih digituin kan sama teman saya, jadi nemuin kayak gitu. Gue takut jadi korban, juga, jadi takut lah gue celakaan apa gimana. Saya bilang saya mau resign aja lah gue, kayak gitu kan. Sempat ngomong ke si Mila, ya lu lagi ya enggak kali, udah dibawa istighfar aja. Enggak mau resign, kayaknya mau resign tapi nunggu ini dulu selesai sampai tanggal berapa dulu, saya bilang gitu ke si teman saya. Nah dia juga sama kepikiran, takut karena udah saya mau resign kan, yang sering nemuin yang nyampein kan saya. Nah ini beda ceritanya, yang dia takutin itu saya jadi korban berikutnya gitu loh bang. Karena ya
Kayak yang masuk di situ siapa yang nggak bangga kan, gaji gede. Pokoknya the best lah di situ itu. Pokoknya kasih fasilitas enak, pekerjaannya juga enak, nggak banyak tekanan, happy lah, enak lah. Tapi saya resign, saya merasa nggak nyaman aja bang dari perusahaan itu. Akhirnya dapat 3 tahun, saya ngajuin resign ke HRD dengan alasan saya mau nikah. Nah, kan alhamdulillah nih ya, Bu Ayu kan selamat ya bisa dibilang dari tumbal ya sampai resign. Nah, itu setelah resign itu masih tetap ada dapat gangguan ke Bu di rumah atau di mana gitu? Iya, jadi setelah saya resign ya bang, memang sih ada gangguan lah, intinya ada aja gitu, saya nggak nyaman tiap malam. Akhirnya saya ngomong sama teman saya ke orang pinter lah ya, saya ke orang pinter ngomong gitu, karena udah nggak kerja kok ada gangguan. Akhirnya sama orang pinter itu saya dibilang, udah kamu mah tenang aja, nggak bakalan apa-apa karena udah ada yang jagain kamu, katanya gitu. Saya nggak tahu yang jagain itu siapa ya, saya percaya sama Allah. Cuma dibilang karena kamu masih keturunan, jadi nggak bakalan bisa gitu, seperti itu ke saya. Ya udah saya dikasih air lah ya buat syariat, buat tenang aja. Saya udah biar saya nggak ada masalah lah. Dikasih air, disyariatin sama beliau. Akhirnya ya aman ya, saya udah tenang kan, udah dikasih seperti itu. Saya nggak pikiran lagi. Ya setelah itu udah dari orang pinter itu udah dikasih tahu ya, alhamdulillah sih udah nggak ada gangguan makhluk itu lagi. Setelah itu udah dikasih sama orang ustadz lah ya, bukan orang pinter ya, ustadz itu. Udah nggak ada gangguan hal-hal seperti itu lagi. Seperti itu sih. Nah, tadi kan Ibu bilang ketemu hantu kayak Chinese gitu Bu ya. Dan Ibu sempat bilang gitu ke Kuncen. Terus kalau kata Kuncennya gimana itu Bu? Ya dia bilang udah nanti diberesin, nanti dia mau bawa, kan bahasanya bukan bahasa kita. Dia bawa orang pintar dari dia ke belakang gudang itu. Diberesin seperti itu. Kayak gitu sih bilang ke saya. Maksud saya nyampein itu biar dibereskan memang. Jadi biar nggak ada gangguan ke yang lain yang kerja. Kata Kuncennya ya udah nanti saya bawa orang pintar dari saya, nanti biar komunikasi apa yang dimau dia, seperti itu. Apa yang dimau si makhluk cewek yang mukanya rusak ini, yang baju merah itu bang, seperti itu. Ya yang penting intinya sih dia ngikutin makhluk itu mau ya aman gitu. Kalau enggak ya pasti gangguin bang. Ya udah Kuncen ini kayaknya sih udah diikutin, semua diikutin sih, aman sih alhamdulillah. Nggak ada santingan lagi sampai saat ini, aman. Nah, terus kan Ibu resign nih Bu ya. Ibu sempat komunikasi gak sama teman-teman yang ada di sana, yang masih kerja di sana? Gimana kondisinya di sana Bu pada saat itu? Apakah masih dapat gangguan atau udah enggak? Kalau kejadian sih nggak ada kabar ya bang. Ya, cuma justru PT ini makin maju. Nggak orang gulung tikar dia makin maju. Nyampe saya punya kabar orang gulung tikar dia buka cabang 5. Pokoknya ABC dibilangin ke saya, sampai akhirnya yang terbesar yang saya cerita itu ada. Makanya hebat. Ini kalau untuk kejadian sih tidak ada, tapi yang di tempat yang lain ini ada kejadian, memang betul ada, tapi yang bukan yang saya kerjain. Yang saya tapi saya juga sempat sih kerja di PT yang lain punya dia gitu, masih punya dia. Itu sempat ada kejadian itu bukan anak buah saya sih, teman saya. Itu kena ini bang, kena lah apa sih buat bikin sepatu, jebret itu nyampe aduh mukanya udah keluar, giginya rontok semua, jongkang, kaku bang, kaku itu real itu, kaku, dibawa ke rumah sakit. Ya antara mau hidup deh. Belum habis itu saya belum tahu kabarnya lagi, karena saya kan udah keburu resign juga di PT yang sana gitu, yang saya bilang tadi itu, karena masih punya dia juga kan. Tapi sebelum itu sih memang ada yang diambil kayak itu. Nah nih Bu Ayu, dari semua kisah pengalaman yang Ibu alamin ya Bu ya, yang paling serem nih Bu, ketemu setan atau main sikut-sikutan sama teman kerjaan? Kalau menurut saya sih lebih serem sikut-sikutan sama teman bang, jujur aja. Karena saya merasakan itu. Karena setelah itu kan saya jujur bang, cepet naik jabatan. Ya alhamdulillah sih, bukan di situ aja. Yang PT terakhir pun cepet, saya nggak tahu, cuma saya sampai sekarang pun detik ini saya bukannya sombong. Tanpa saya ngelamar itu dari
yang apa skill saya. Saya nggak ngelamar pun dapat panggilan. Cuma saya nggak ambil karena saya nggak mau ke luar daerah. Saya mau bertahan di sini lah, di kota gitu. Saya nggak mau keluar daerah. Seperti itu. Ya sikut-sikutan sama temen tuh nggak enak bang. Coba apa ya, kita nggak melakukan aja ya seperti itu. Nggak enak lah. Kalau pada ngelihat yang begitu mau udah biasa sih sebenarnya. Kalau buat saya walaupun awal, kalau saya normal tuh bang ya. Kalau saya normal nih ya takut sama. Tapi kalau lagi nggak normal mah biasa aja sih. Kita ajak ngobrol sama sebenarnya. Makhluk gaib pun sama. Yang penting dia juga tahu kita baik enggaknya, dia tahu. Itu makhluk gaib. Berarti lebih serem sikut-sikutan sama teman kerjaannya dia pada sama setan ya Bu ya. Kalau menurut saya itu. Karena buat hal gaib itu saya dari kecil di Pandeglang, di kampung itu udah saya tengah jam 1 malam saya ke kuburan sama teman saya. Terus saya sama cowok sih, teman saya cowok kebanyakan. Jadi biasa aja sih. Buat saya itu ya saya mengakui adanya gaib karena Allah kan menciptakan adanya makhluk gaib ya kan. Jadi kita nggak boleh apa namanya nggak percaya ini, nggak boleh kayak gitu. Karena mereka juga sama kehidupannya kayak kita bang. Mereka juga punya mertua, punya besan sama bang. Itu saya pernah sama teman saya menghadirkan sosok makhluk kuntilanak. Dan dia penunggu pohon bang, pohon dekat jalan. Jadi itu orang saya kecelakaan nih, saya ini real ya, saya cerita real, nggak ada yang sebenarnya real semua. Itu saya ngehadirin teman saya cowok hadirin. Jadi dia saya hadirin tarik dari pohon itu di jalan, dia sering kecelakaan bang. Dia cerita, katanya alasannya lagi kalian tuh kalau bahasa kita ngomong, udah tahu saya lagi ngobrol sama besan, kalau mau lewat itu klakson dulu gitu. Jadi dia tuh nggak mau kalau ada yang lewat tuh ya klakson gitu kan, tahu-tahu lewat gong-gong gitu, jadi dia marah kayak gitu. Itu makhluk gaib seperti itu. Makanya saya mah jujur ya, adanya makhluk gaib saya akuin memang ada. Saya lebih ya mereka juga banyak baiknya kok sebenarnya. Banyak baiknya, dia juga kalau kita interaksinya baik insya Allah baik. Tapi kalau kitanya udah ada hati kita jahat, itu pasti mereka juga tahu bang, itu makhluk gaib. Saya juga ngerasain, saya juga bingung kadang ya, 5 ustadz ngeruqyah saya nggak mempan. Itu sampai saya kaget sendiri sih, saya nggak percaya sama diri saya sendiri waktu di Depok itu. Saya di ruqyah sama 1 nggak mempan. Pas udah 5-5-nya tuh hari kedua saya. Yang lain mah kan oe gitu kan di ruqyah. Saya enggak bang, nggak ada. Justru malah pas hari pertama orang pada muntah-muntah dari sekian di majelis bang. Majelis kan ruqyah massal. Saya enggak, cuma tiba-tiba badan saya itu bukannya muntah. Saya berdiri, itu sosok Raden Kian Santang masuk ke tubuh saya. Di situ ustaznya kaget. Saya nggak tahu. Taunya saya lihat di video. Saya di video. Saya bilang, kok bisa sih gitu kan? Saya kan perempuan gitu. Dinasehatin bang semua ustadz semuanya. Keadaan dunia ini seperti apa? Akhirnya udah sadar. Saya nggak disadarin bang, sadar sendiri. Nah udah hari keduanya, ustadznya manggil saya bang 5-5 saya harus diruqyah gitu. Sama ustadz ini nih 5. Saya sendiri nggak percaya. Tapi saya kalau lagi nggak normal ya, ini masih ada yang dampingin saya. Misalnya di belakang abang ada apa, kelihatan bang. Saya ditanya tuh waktu itu, Mbak, ini tadi di samping saya ada apa? Itu auranya yang jelek, yang buruk kelihatan bang. Tapi kalau lagi normal ya enggak, ya nggak kelihatan apa. Biasanya juga takut kalau lagi normal mah. Nah saya pas di ruqyah sama ustadz itu, yang 5 orang ini bang, ngeinin kekuatannya. Saya sendiri bang. Itu ustadz mau pada ngejengkang sampai bilang, akhirnya saya diginin, Mbak, saya diomelin sama ustadz, Mbak kenapa nggak bilang kalau Mbak itu turunan? Saya nggak tahu karena saya nggak merasa bangga saya punya, enggak ya memang bangga saya, alhamdulillah saya setelah saya tahu kalau saya masih ada inilah ya gitu dari beliau gitu kan, saya bangga, saya senang, alhamdulillah ya. Kenapa Mbak kalau saya dilanjutin Mbak, kita yang celaka bisa muntah darah begitu, karena saya ngelawan pakai Braja Musti bang, ada di tangan saya juga nggak tahu kalau tangan saya itu ada Braja Mustinya seperti itu. Akhirnya ustaznya bilang, udah ya Mbak nggak bisa diusir, ini karena ini turunan, katanya ke saya seperti itu. Saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, jangan. Saya bilang ya kalau emang mereka jagain saya kenapa diusir, janganlah saya bilang. Lagian saya bang jujur dari gadis itu ya, saya dari gadis dari pas ke Tangerang itu polos.
Saya sama guru saya diamanahin lebih dekat sama Allah, lebih banyak ke ibadah. Jangan pernah pacaran dipegang sama laki-laki. Saya sebelum nikah nggak pernah namanya pacaran. Pacaran kayak orang ya dua-dua nggak pernah saya. Sampai pas nikah aja saya tahu, itu pun saya takut gitu. Karena ingat amanah guru saya yang baik, lebih fokus ke ibadah aja. Jangan hal-hal yang buruk tahu tinggalin seperti itu. Makanya alhamdulillah saya kemanapun Bang, ke Jakarta itu sudah saya langlang buana tengah malam sendirian di Jawa pun, alhamdulillah saya kayak ada yang jagain sih, kayak gitu sih. Aman gitu. Walaupun saya misal nggak megang duit, pasti ada aja yang nolong, kayak gitu. Nah, nih Bu Ayu, punya pesan-pesan nggak Bu buat teman-teman di rumah nih setelah kisah pengalaman yang Ibu alamin pada saat kerja di pabrik itu? Buat teman-teman yang dimanapun yang lagi bekerja di perusahaan manapun ya, tolong buat kalian jaga diri baik-baik. Satu kesehatan, keduanya ibadah tetap dijaga, karena yang melindungi kita itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa, jangan tinggalkan 5 waktu. Saat bekerja pun sempatkan namanya sholat. Itu buat teman-teman, karena apa? Biar kita terhindar dari hal-hal yang kurang baik, intinya dari kecelakaan atau apapun gitu. Ya semangat buat semuanya, semangat untuk kerjanya, jangan pernah menyerah. Intinya niat nawa itu ibadah untuk cari nafkah, cari uang halal ya karena Allah Ta'ala aja. Oke, itu aja pesan saya buat semuanya. Oke, mungkin cukup sekian nih Sob, kisah pengalaman yang dan sama Bu Ayu ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh negatifnya. Itulah sebuah perjuangan, dan kali ini Bu Ayu berbagi kisah pengalamannya waktu kerja di salah satu pabrik, dan ngeri banget ya Sob ya. Dan jangan lupa selalu baca doa nih Sob, sebelum kita aktivitas, kita bekerja atau pergi kemanapun, jangan lupa baca doa, dan kita selalu minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dalam perjalanan insya Allah kita baik-baik aja. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.